Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Walhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Taqratus Sadidah yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita masih di persyaratan tentang kesahannya jamaah. Nah, syarat-syarat sahnya jamaah. Yang sebelumnya sudah kita bahas tentang Allah yukhalif al-ma'mum imam fi sunnatin fahisah mukhalafah kasujudi sahwi atau sujudi tilawah. Jadi tidak ada perbedaan antara imam dan makmum di amaliyah sunnah. Yang perbedaan itu akan nampak kentara ketika salah satu tidak mengikuti yang lain. Maksudnya ketika imam sujud tilawah, makmum tidak, maka itu batal sholat jamaahnya. Kemudian juga masalah mutaba'ah ini, ada juga persyaratan antara makmum dan imam. Dikatakan wa idza kana fil masjidi fayuzadu syartun. Kalau di dalam masjid maka ada syarat tambahan. Yang pertama, alla yakuna hunaka hailun yamna usul ma'ilal imam. Tidak ada penghalang apapun antara makmum dengan imam. Yang andai kata, ini andai kata, bukan harus ya. Andai kata si makmum itu jalan normal, maka dia bisa nyampe ke imam tanpa terhalang tembok atau terhalang apa saja lah pokoknya yang bisa menghalangi. Tidak harus jalan normal, tapi diandai-andaikan. Andai kalau jalan normal, posisi saya ini sebagai makmum nyampe nggak ke imam. Nah, ayyumkinul makmum, memungkinkan makmum wusul ilal imam, untuk sampai ke imam walau bi izwirari wa in itaf, walaupun dengan membalikkan tubuhnya dari kiblat. Misalkan tangga putar. Tangganya di dalam masjid, imamnya di atas, makmumnya di bawah, atau sebaliknya. Imamnya di bawah, makmumnya di atas. Nah, penghubung antara makmum dengan imam adalah tangga putar di dalam masjid tangganya, maka itu sah. Karena masih memungkinkan si makmum itu kalau berjalan kaki, memungkinkan dia nyampe ke imam, walaupun pakai muter-muter gitu kan. Itu kalau di masjid tidak masalah. Bian yuwaliya dhahrahu lil kiblati athna mururihi bil masyil mu'tad fala yadhur dzalika. Ini tadi. Yani membelakangi kiblat ketika muter itu. Wa idza kana kharijal masjid aw ahaduhuma bil masjid wal akharu kharijal masjid fayuzadu thalathatu syurutin. Tapi kalau di luar masjid, posisinya akan berbeda. Di luar masjid atau salah satu di masjid, yang satunya misalkan imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Ada tambahan 3 syarat di sini. Ya, makmumnya di luar masjid, imamnya di dalam, atau sebaliknya, malah memungkinkan sebaliknya juga. Yang pertama, alla yakuna hunaka hailun yamna'u ru'yah. Yang pertama, tidak ada penghalang yang bisa melihat posisi imam, gerakan imam, atau an yaral ma'mumul imam au yaral ma'muman akhar yaral imam, atau dia bisa melihat seorang makmum yang makmum ini nyambung melihat makmum depannya, dan makmum depannya bisa melihat sampai nyampe ke imam, melihat dengan pandangan. Ya, posisi ini kalau di luar masjid. Jadi bisa melihat imam atau bisa melihat makmum yang nyambung-menyambung nanti bakal melihat imam. Ya, satu. Yang kedua, sekali lagi ini di luar masjid. Ayyumkinal wusulul imam biduni izbirar wan itaf. Bisa berjalannya si makmum ini menuju ke imam tanpa membalikkan badan, membelakangi atau menyamping dari kiblat. Bedanya sama masjid tadi ya. Kalau masjid tadi walaupun dia pakai tangga putar sekalipun tidak masalah selama tangganya itu di dalam masjid. Maka posisi yang di atas ataupun di bawah sah. Tapi kalau posisi yang sama tapi di luar masjid, misalkan musola, langgar yang bukan masjid, maka yang di atas atau di bawah tidak sah. Makmumnya di atas atau makmumnya di bawah tidak sah dua-duanya itu. Walaupun tangganya di dalam musola. Ya, karena itu syarat hanya ada di dalam masjid tok. Nah, kalau di luar masjid,
memungkinkan untuk berjalan ke imam tanpa berbelok, tanpa membelokkan badan ini, ya, tanpa membelokkan badan. Nah, au yumkin usul walakin bi izwar wa intaf fala tasihu jamaah. Enggak sah jamaahnya kalau misalkan posisi tadi yang kayak di masjid itu enggak sah. Atau dia bisa nyampe ke makmum yang makmum ini nyambung dari dalam. Ada di gambar itu nanti. Ya. Jadi si makmum, misalkan makmum shaf pertama di dalam masjid atau di musola. Kemudian di shaf pertama ini ada pintu samping yang sejajar dengan shaf pertama. Kemudian makmum itu sampai keluar dari shaf pertama, keluar dari pintu di shaf pertama, tetap shaf pertama nyambung sampai di luar. Nah, yang di belakangnya makmum yang sudah di luar tadi tapi nyambung dengan shaf pertama ini sah semuanya. Di belakang itu semuanya sah. Nah, kemudian tapi kalau tidak ada makmum yang nyambung dengan shaf pertama di dalam musola, maka yang di luar musola, yang di belakang itu nggak sah. Yang di belakang samping maksudnya ya, di belakang samping itu nggak sah. Kemudian yang ketiga, ala yazida bainahuma ala thalatha mi'ati dhira'in, tidak lebih dari 300 dhira' antara makmum dengan makmum yang di depannya atau makmum dengan imam persis. Itu tidak lebih dari 300 dhira' kalau di luar masjid. Wa idza kana dakhilal masjid fala tadur ziyada ala 300 dira'in. Kalau misalkan di dalam masjid maka tidak masalah lebih dari sekitar 150 meter jarak antara makmum dengan imam. Ya, kalau lebih dari itu tidak masalah kalau di dalam masjid. Kalau di luar masjid jarak yang lebih dari itu tidak menjadikan kesahannya jamaah. Kemudian wa idza kana kharijal masjid fatadur ziyada ala 300 dira'. Ya, di luar masjid maka tidak sah jamaahnya. Kemudian wa idza kana ahaduma dakhilal masjid wal akhar kharijahu fatadurru aidan ziyada ala 300 dira'. Wa tuhsaf musafahuna min akhiril masjid la min akhir shaffil masjid. Tapi kalau satunya di luar masjid, satunya di dalam masjid, maka dihitungnya jarak itu dari akhir masjid. Ya, akhir masjid. Dari akhir masjid ke shaf yang pertama setelah keluar dari masjid itu. Kalau lebih dari 150 meter maka enggak sah yang sana. Misalkan kayak di jamek, posisinya dihitung dari masjid itu sampai ke shaf awal di luar masjid, di alun-alun misalkan. Kalau jaraknya 150 meter, tidak masalah. Kurang dari 150 meter, sah. Tapi kalau lebih dari 150 meter, maka tidak sah. Nah. Kemudian, ini ada gambar sih sebetulnya. Gambar ini nanti mungkin bisa di-crop di posisi-posisi antara imam dan, tapi ini jelas, gambarnya jelas, dengan tulisannya juga jelas. Itu di dalam masjid, ada juga di luar masjid posisi-posisinya. Kemudian ada beberapa masalah salat jamaah, ini nanti kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah barallahu fakana fi dunya hatta nabi al-Fatihah. Wa limadhu ba'ala